Halo rekan-rekan Bengkel Naik Kelas. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan proses cloning ECU menggunakan alat trust data dari DIMSport. Di proses cloning ECU, untuk Anda ketahui sebelumnya, kita harus bisa melakukan identifikasi terlebih dahulu. Apakah ECU yang kita sedang kerjakan ini bisa di-cloning atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kapan kita akan menggunakan fitur cloning ECU dari DIMSport. Ada beberapa kasus yang kita mengharuskan untuk melakukan cloning ECU. Yang pertama, ketika kita memiliki ECU yang rusak, kemudian kita punya ECU penggantinya, baik itu second ataupun ECU baru, seperti itu. Jadi kita tinggal memindahkan data dari data yang lama, termasuk seluruh datanya, termasuk data immobilizer-nya ke ECU yang baru, seperti itu. Dan proses cloning ECU ini relatif mudah, dan kita tidak perlu menggunakan software ResEvo. Jadi proses cloning ECU ini hanya tarik data, kemudian kita pindahkan data ke ECU selanjutnya, tanpa perlu kita mengekstrak ke software ResEvo. Karena di proses cloning ECU ini kita tidak lakukan remap sama sekali. Seperti itu, kecuali kalau Anda ingin melakukan cloning plus remap, seperti itu beda ceritanya. Tapi kalau di cloning itu sendiri, ini hanya memindahkan data dari satu ECU ke ECU yang lain. Di sini saya sudah menyiapkan satu ECU merek Bosch. Ini rekan-rekan bisa lihat Bosch. Ini tipe mesinnya adalah ME 9.7. Ini ada 6ZYL atau 6 silinder. Ini ada kode part dari Mercedes-nya juga. Dan ini adalah ECU untuk Mercedes S-Class 350. Jadi kita bisa langsung masuk. Untuk mempercepat proses, saya sudah lakukan koneksi untuk ECU ini. Saya sudah lakukan plugin, tapi saya akan mengulangi untuk bagaimana cara step by stepnya. Kita bisa masuk dari application list terlebih dahulu. Application list, kemudian kita bisa pilih merek kendaraannya. Oke, di sini sudah kebuka. Kita bisa pilih merek kendaraannya, Mercedes. Oke, kemudian di sini saya pilih S-Class yang B221. Di sini yang di S350 ini adalah tipe kendaraan dari ECU ini. Kita bisa lihat juga di sini ECU-nya adalah ME 9.7 dan sama persis dengan yang ECU kita sedang kerjakan. Kemudian kita klik confirm. Nah, di sini kita bisa lihat ECU ini support untuk New Genius juga, tapi hanya ID. Kemudian support untuk menggunakan trust data dengan plugin ID-nya adalah 0102. Ini adalah tipenya. Kemudian ini adalah jenis koneksinya. Kemudian connection mode-nya adalah open mode. Dan di sini kita bisa lihat cloning-nya adalah yes. Seperti itu. Kita juga bisa klik dokumen untuk mendownload dokumen untuk kita tahu cara koneksinya, aksesoris apa yang harus kita gunakan. Nah, di sini langkah awal kita harus lakukan identifikasi. Di sini ada tulisan plugin 102 dan 204, artinya kita bisa menggunakan salah satu dari plugin itu untuk jenis koneksi yang sama dan untuk jenis ECU yang sama. Nah, di sini kita bisa cek layout dari ECU-nya. Ini sama persis. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa ECU yang kita pilih itu sama dengan yang di dokumen. Karena kalau misalnya berbeda, itu bisa cukup fatal akibatnya. Seperti itu. Nah, di sini ada titik merah, artinya kita akan melakukan koneksinya nanti di titik merah ini, yaitu tepat di lokasi ini konektor. Terus di sini juga disediakan ECU konektor yang harus kita gunakan. Ini ada kodenya F32GN037. Ini adalah kabel konektor ini. Kabel konektor ini yang sudah saya pasang dan sudah saya rakit ke ECU-nya. Nah,
Terus di sini ada lokasi pinout. Pinnya harus kita pasang, baik itu untuk groundnya. Saya coba cek sini. Untuk positifnya dan untuk groundnya sudah saya sesuaikan. Terus ini direct connection ini kalau kita menggunakan adapter untuk solder ya. Nah, kita saat ini menggunakan DIMA connection adalah metallic frame. Ini metallic frame dan ini adalah boardnya. Nah, ini adalah boardnya yang kita gunakan. Di sini ada tulisan tipe board yang harus kita gunakan, F34DM003 dan F35DM005. Nah, board itu adalah board yang ini nih. Ini terdiri dari dua board yang disatukan. Seperti itu. Ini dua board disatukan. Bisa kita lihat di sini ini ada dua layer. Seperti itu. Ini ada MED. Bedanya kalau ini ME dan D itu di D-nya adalah direct. Jadi untuk direct injector. Dan kita bisa lihat ini juga berbeda ininya, layoutnya. Jadi kita tetap pilih yang paling cocok yang di atas ini. Oke, setelah koneksinya sudah oke, laptop dan trust data sudah connect, power sudah kita pasangkan, dan kita ingat ini plug-in-nya 102 untuk mempercepat proses penarikan data dan identifikasi di software trust data. Oke, buka di software trust data, kita pilih di sini info plugin, kita pilih plugin, kita pilih nama plugin-nya 102. Nah, di sini ini ada tipe ECU yang sudah kita pilih dan kita verify sekali lagi bahwa cloningnya ini yes. Oke, kemudian kita klik kanan, apply connection mode. Di sini open mode Motorola ini sudah nggak usah kita rubah, kita juga nggak perlu lagi masukkan manufaktur karena kita menggunakan nomor plug-in. Kita fokus ke ECU-nya, bukan fokus ke tipe mobilnya kalau kita menggunakan kode plugin. Kemudian kita klik ID. Ini ada peringatan, pastikan semua koneksi sudah terhubung sempurna. Kita klik yes. Dan sekarang proses ECU identifikasi. Nah, di sini kita bisa lihat yang membuat ECU ini bisa di cloning adalah di sini reading dan writing micro protection itu semuanya nilainya 0. Kemudian external flash-nya juga semuanya 0. Artinya kita bisa 0 itu artinya tidak ada zona yang terproteksi. Artinya kita bisa read semuanya, keseluruhan data. Kemudian kita juga bisa memasukkan keseluruhan data tanpa adanya proteksi yang menyebabkan ada data yang tidak bisa terambil atau ada data yang tidak bisa dimasukkan secara utuh, seperti itu. Nah, di sini kita sudah selesai proses identifikasinya. Karena kita mau melakukan proses cloning, setelah proses identifikasi selesai, kita pilih ECU di sini. Jadi kalau kita pilihnya mikro, artinya kita hanya akan tarik data di mikro aja. Kalau kita pilih external flash, kita berarti akan tarik data di external flash aja. Kalau kita pilih EEPROM, kita berarti akan tarik data di EEPROM-nya aja. Atau kalau misalnya kita hanya butuh untuk tuning, kita tidak perlu tarik semua data, kita bisa hanya tarik tuning filenya aja. Sama seperti New Genius. Tapi karena kita mau proses cloning, kita harus melakukan reading keseluruhan data di ECU. Jadi kita klik ECU, kemudian kita klik read. Oke, di proses reading ini kita akan lakukan ECU identifikasi kembali. Ini salah satu proses yang berhubungan dengan safety dari DIMSport. Jadi setiap proses reading atau writing, walaupun sudah dilakukan IT, dia akan melakukan verifikasi lagi dengan melakukan identifikasi kembali. Di sini kita bisa lihat prosesnya.
ini reading sektor by sektor. Dari external flash kita reading, kemudian tadi mikro kita reading, seperti itu. Jadi readingnya sektor by sektor. Kita bisa juga lihat di sini, setiap selesai proses lakukan reading, maka data di sini, data informasi ini akan step by step mulai terisi, seperti itu. Nah, sekarang kita proses reading EEPROM, data di EEPROM. Oke. Proses reading sudah selesai. Ini biarkan dulu sampai warnanya menjadi biru. Nah, di sini sudah, kemudian kita bisa klik continue. Continue, kita bisa save di desktop. Saya kasih nama S350 data original. Nah, .dim ini menandakan ini adalah format dari DIMSport untuk keseluruhan data ECU. Keseluruhan data ECU ini bisa kita ekstrak untuk perbagian per komponen EEPROM, external flash, kemudian microprocessor. Tapi kalau kita mau mengambil semuanya, seluruh data untuk melakukan cloning, kita tetap save dalam format .dim. Oke. Nah, ini proses readingnya sudah selesai. Data juga sudah tersimpan di desktop. Tadi mana nih? Nah, ini data sudah di desktop. Nah, sekarang kita bisa ganti ECU yang ini. ECU yang kita anggap aja ECU-nya ini adalah rusak. Kemudian kita gantikan dengan ECU second atau ECU baru yang mau kita pindahkan datanya. Seperti itu. Let's say ini adalah ECU yang sudah saya ganti. ECU second hand atau ECU baru sudah saya pasang dengan koneksi yang sama. Bagaimana cara menimpa datanya? Jadi caranya adalah kebalikan dari proses reading. Kalau tadi kita klik ini adalah read, kita bisa klik untuk writing. Bedanya kalau writing, karena kita akan memasukkan data, dia akan mencari file mana dengan format dim. Di sini kita bisa lihat formatnya otomatis dim file.dim yang akan kita masukkan ke ECU ini. Oke. Nah, kita bisa pilih ini. Pilih ini file yang tadi saya save di desktop. Kita pilih itu, kemudian kita klik open. Dan seperti yang tadi, sebelum proses writing pun akan terjadi namanya proses ECU identifikasi kembali untuk memastikan keseluruhan koneksi itu benar-benar sempurna. Dan pastikan kembali bahwa ECU yang kita gantikan itu reading atau ECU baru yang akan kita gantikan itu juga sama memiliki reading dan writing protection yang kosong-kosong semua. Seperti itu. Kemudian checksum will not done. Oke, ini checksum kita tidak lakukan karena kita hanya mengcopy data. Dan kalau di DIMSport, checksum itu dilakukan bukan di Trust Data ataupun di New Genius, tapi checksum itu dilakukan ketika nanti kita proses remap di software REST-EVO, dan itu pun dilakukan secara otomatis. Jadi kita klik checksum will not done, continue, yes. Di proses writing ini sangat hati-hati karena nanti kita akan lihat ketika proses writing berbeda dengan proses reading. Kalau reading itu kita mengcopy, artinya file yang ada di dalam itu tidak kita delete. Tapi kalau di proses writing, ini prosesnya sebelum kita bisa memasukkan file, dia harus melakukan delete sektor by sektor. Seperti itu. Nanti kita akan lihat. Oke, mereka masih lakukan verifikasi terlebih dahulu. Oke, masih lakukan verifikasi kembali. Oke. Dan dia lakukan sektor by sektor. Seperti itu. Oke, ini kita kemudian proses writing di EEPROM, lakukan sektor by sektor, seperti itu. Nah, ini
prosesnya sudah selesai. Data yang tadi dari ECU lama sudah kita pindahkan ke ECU yang baru. ECU lama yang rusak sudah kita pindahkan ke ECU yang baru, dan artinya ECU ini ada sama 100% baik data immobilizer-nya, data EEPROM-nya, data microprosesornya, hingga data tuning file-nya dengan ECU yang rusak. Artinya ECU ini sekarang jika kita pasangkan ke mobil dari yang mobil yang punya ECU rusak dan kita sudah lakukan cloning, itu mobil akan bisa langsung menyala tanpa kita harus melakukan proses sinkronisasi. Seperti itu. Oke. Mudahkan proses cloning ECU. Pastikan ketika proses cloning Anda ingin melakukan proses cloning ECU, pastikan bahwa ECU yang Anda kerjakan itu bisa dilakukan cloning, dan ketika proses identifikasi pastikan reading dan writing protection-nya itu semua 0. Karena kalau kita paksakan itu malah jadinya kita punya 2 ECU yang rusak nanti, jadi nggak asik kan. Seperti itu. Oke, sekian video tutorial dari saya. Saya juga membuat video bagaimana kalau kita berhadapan dengan ECU yang tidak bisa cloning. Anda bisa lihat di playlist ini, dan saksikan juga video-video lainnya di playlist ini mengenai remap untuk DIM Sport. Dan sekian, Bengkel Naik Kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.